将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1503. Semua orang berhenti. Mereka semua terkejut, merasa bahwa ini tidak terbayangkan, menatap tanah terbatas ini. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus tentang tempat ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya sebelumnya? Ada desas-desus bahwa ada binatang purba yang tidur di hutan binatang surgawi. Kekuatannya tak tertandingi, keberadaan tertinggi yang akan disembah semua binatang surgawi. Namun, terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau makhluk pihak lain, hanya sedikit yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Di mana semua orang berdiri, rumputnya segar dan bersih seperti batu giok, hijau berkilau dan bersinar, kaya dengan energi esensi kehidupan. Sementara di depan, sangat tandus, sama sekali berbeda. Nomor 2 di bawah langit. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lingkungan wilayah pegunungan ini sangat aneh, tapi itu bukan alasan mengapa semua orang menggigil ketakutan. Alasan utamanya masih karena makhluk itu. Semua orang seperti Si Hao, sedikit ketakutan. Mereka berdiri di sana, melihat ke arah gunung batu di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, menyaksikan energi abadi yang melonjak, serta makhluk di udara. Seluruh tubuh makhluk itu ditutupi sisik perak, tampak seperti terenggiling, dan juga seperti buaya purba. Namun, itu bahkan lebih kuat, anggota tubuhnya tebal dan kuat. Tentu saja, tidak mungkin itu terenggiling, juga bukan buaya purba. Ada sepasang tanduk naga di kepalanya, dan kepalanya juga sangat mirip dengan naga sejati. Itu bukan kepala buaya, juga bukan jenis binatang buas lainnya. Itu sebenarnya sejenis naga. Selain itu, ada sepasang sayap besar di punggungnya, menutupi langit dan bumi. Seluruhnya putih keperakan, juga ditutupi sisik tak berujung, berkilau dan menyilaukan. Makhluk ini benar-benar menakutkan. Sosoknya sangat besar, melebihi semua gunung batu raksasa. Ketika sayapnya menyebar, mereka tanpa sadar menimbulkan kekacauan utama, kabur dan menakutkan. Selain itu, aliran cahaya dao abadi dilepaskan, bahkan membuat kekosongan bergetar sebagai tanggapan. Ini adalah makhluk yang sangat kuat. Hanya melayang di sana sendirian membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak tahan dengan kekuatan semacam itu. Sebenarnya ada pembudidaya self-release realm yang menggigil, ingin sujud. Ini adalah proses yang sama sekali tidak terkendali. Orang harus memahami bahwa mata makhluk ini tertutup, melayang di udara, semua energi esensinya tertahan, tidak sedikit pun aura yang keluar. Dapat dikatakan bahwa vitalitasnya benar-benar tersegel. Energi abadi, cahaya kekacauan utama, dan lainnya semuanya adalah pemandangan tidak teratur yang dihasilkan darinya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebenarnya makhluk macam apa ini? Energi hidupnya tertahan, seolah-olah benar-benar membatu, mengambang di udara, namun tetap membuat seseorang merasa terintimidasi. Ini terutama terjadi ketika beberapa pembudidaya hebat tidak dapat menahan keinginan mereka untuk mengorek makhluk ini, ingin memeriksanya. Mereka segera batuk darah dalam jumlah besar. Pada saat itu, lebih dari 10 pembudidaya self-release realm jatuh lemah ke tanah. Mereka adalah individu yang paling kuat dari kelompok pembudidaya ini, keterampilan mereka membuat mereka berani, ingin mengorek dan menjelajahi tempat ini. Akibatnya, mereka segera merasakan bahwa sepertinya ada tungku perak besar di depan, menjulang tinggi di dunia ini. Lautan kesadaran, daging, dan bagian lain mereka segera tampak terbakar, semuanya menerima luka berat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya memeriksa makhluk ini, secara diam-diam menyelidikinya menciptakan rebound yang begitu serius. Mereka tidak diizinkan untuk menghasilkan pikiran buruk ke arah itu. Terlebih lagi, ketika semua orang melihat makhluk ini, tekanan besar sepertinya telah turun ke tempat ini, membuat semua orang menggigil. Benar saja, ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, langsung berlutut. Ini benar-benar tidak disengaja, sejenis gerakan naluriah dari daging mereka semua membungkuk ke arah makhluk itu. Tidak bagus, mungkin ada bencana mendadak lainnya. Seseorang berkata dengan khawatir, merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat itu, banyak ahli berkeringat dingin. Seolah-olah mereka menghadapi dewa tertinggi di dunia, merasa seperti mereka harus sujud menyembah. Ada beberapa yang ingin melawan, tidak ingin sujud. Pada akhirnya, peu ringan terdengar, tubuh seseorang pecah, jatuh ke genangan darah, terbunuh seketika. Hanya beberapa orang yang masih berdiri,
tetapi ekspresi mereka pucat, sangat tidak menyenangkan. Jangan melihatnya. Dengan kata lain, jangan coba-coba memeriksanya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Seorang individu yang kuat meraung, memperingatkan semua orang. Pembudidaya hebat pihak asing benar-benar terjebak dalam jenis kepanikan tanpa bentuk. Orang-orang berubah menjadi genangan darah satu demi satu, sampai-sampai salah satu dari mereka langsung meledak, tubuh dan jiwanya musnah. Seberapa menakutkan hal ini? Seseorang harus memahami bahwa mereka hanya melihat makhluk itu, tidak mengambil tindakan sama sekali, hanya ingin sedikit menyelidiki rahasianya, namun sudah seperti ini. Ia telah menyegel panca indera dan 9 kesadarannya, mengunci energi darahnya, menutup tubuhnya, bahkan tidak membiarkan sehelai energi esensi pun bocor. Itu tidak hidup, tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Seorang ahli berkata, "Sekarang, mereka tidak bisa repot dengan si Hao lagi. Mereka semua hanya berpikir untuk bertahan hidup. Itu karena semua orang dalam bahaya." Ini adalah perubahan situasi yang mengejutkan, datang terlalu tiba-tiba, makhluk sekarat hampir membuat mereka jatuh ke neraka. Bagaimana ini bisa? Itu sudah benar-benar tertutup dengan sendirinya, jadi mengapa masih ada bahaya bagi hidup kita? Ini benar-benar sulit dipercaya. Begitulah adanya, justru karena hal-hal seperti ini yang menakutkan. Jika kita tidak melihat atau memikirkannya, maka tidak akan ada bahaya. Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka cobalah sendiri. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi tenang. Setelah bayangan kematian meninggalkan mereka, mereka tidak lagi panik. Kemudian, semua orang melakukan ini. Mereka semua melepaskan napas lega. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Jika bukan karena seseorang yang menyadarinya dan mengingatkan semua orang, itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Di bawah gunung, seluruh tubuh si Hao dipenuhi keringat. Dia sangat jauh dari pembudidaya asing, namun barusan, dia juga hampir mati. Hanya ketika dia membebaskan dirinya dari kondisi mental seperti itu, tidak lagi memperhatikan makhluk ini, semuanya berbalik. Dia minum beberapa suap cairan emas dengan suara gudong-gudong. Ini adalah ramuan berharga yang dia bawa dari pegunungan pengobatan surgawi. Ramuan ini membantunya pulih sekarang. Alam kultivasi makhluk ini tidak terbayangkan, mungkin sebanding dengan yang ada di puncak dunia kita. Seseorang berkata, itu dalam keadaan hibernasi, darah esensinya tersegel, seolah-olah mati. Berdasarkan penalaran normal, itu seharusnya tidak berbeda dengan sepotong batu. Namun saat ini, itu masih merupakan bahaya yang mengancam jiwa. Tidak hidup namun tidak dapat binasa. Ini adalah keadaan yang hampir mati. Tidak sedikit pun kehidupan akan bocor, kondisi tidur terdalam. Seseorang berkata, begitu bangun, kita semua akan mati. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti ini, semua orang akan segera meledak sampai mati. Seorang tetua berkata dengan suara berat. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan, karena mereka benar-benar terkejut. Mereka benar-benar curiga jika ini adalah keberadaan yang menakutkan dari era besar terakhir yang belum mati, dalam keadaan ditangguhkan di sini. Itu mungkin pulih dari cederanya. Di kejauhan, si Hao mendengar kata-kata ini, gelombang besar muncul di benaknya. Selama makhluk ini dihidupkan kembali, semua pembudidaya hebat self-release realm akan meledak sampai mati, langsung kehilangan nyawa mereka. Ini terlalu menakutkan. Seberapa kuat itu? Ketika dia memikirkan hal-hal ini, wajah si Hao menjadi benar-benar putih. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki hutan binatang surgawi, dia telah mendengar raungan binatang yang menakutkan. Pada saat itu, dia melihat seekor binatang purba mengaum dari kedalaman hutan, suara membelah langit. Itu, tanpa diragukan lagi, binatang purba ini. Pada saat itu, meskipun dia jauh, makhluk ini terlalu agung dan menakutkan. Si Hao hanya melihat garis buram, tapi tidak salah lagi. Itu tidak dalam keadaan dormansi abadi, bahkan dihidupkan kembali 2 hari yang lalu. Ini berarti dia bisa bangun kapan saja. Ketika dia memikirkan hal ini, si Hao menggigil ketakutan. Makhluk macam apa itu? Ketika mereka tidak lagi melihatnya, semua orang tidak lagi menderita tekanan itu, perasaan menghancurkan diri sendiri menghilang. Inilah tepatnya alasan mengapa mereka berani berbicara dengan lembut, mengajukan pertanyaan lagi. Ini membuat si Hao terkejut. Jika makhluk sekuat ini tidak datang dari sisi lain, lalu apakah itu milik 9 surga? Saat itu, apakah itu tidak melawan pihak lain? Mungkinkah itu keberadaan yang lebih kuno?
Mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi terlalu dini, melewatkan pertempuran terakhir dari era besar terakhir? Makhluk ini jelas tidak normal. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun hanya dengan sekali pandang. Itu diikat oleh rantai yang menakutkan, terkunci di tempatnya, apalagi diikat ke prasasti di bawah. Senjata yang ditusukkan ke kepalanya jelas merupakan tombak abadi. Meskipun sudah berkarat, itu masih melepaskan untaian energi abadi. Itu sangat kuat, jadi mengapa dia tidak mencabut tombak ini? Atau bisa dikatakan, roh primordialnya telah lama dipaku sampai mati? Benar, ada yang salah dengan itu. Meskipun tirani dan menantang surga, itu masih dikunci di sini oleh rantai surgawi. Tombak abadi berwarna darah itu mungkin juga salah satu objek penyegelan. Para ahli asing sampai pada jenis keputusan ini. Sulit membayangkan bahwa bahkan makhluk sekuat ini akan ditekan dan dikunci oleh seseorang. Si Hao menyipitkan matanya, tidak berani menatap makhluk purba itu untuk waktu yang lama. Dia hanya memberinya pandangan yang tergesa-gesa. Itu terlalu dekat, dan itu menakutkan. Memikirkannya saja sambil melihatnya bisa membuat tubuh seseorang meledak. Dia menundukkan kepalanya, berpikir untuk dirinya sendiri. Bahkan makhluk asing pun tidak mengenalinya, hanya mendengar beberapa rumor, membuktikan betapa kunonya itu. Mungkin itu sangat kuno sehingga benar-benar ketinggalan zaman yang mengakhiri perang. Aku tahu siapa itu, latar belakangnya seperti apa. Seorang ahli di hutan gunung berbicara. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Seekor singa emas berjalan, ganas dan mencengangkan, berjalan ke arah ini. Singa tak takut. Si Hao terkejut. Dia memperhatikan sesuatu. Garis keturunan singa tak takut itu berasal dari 9 surga 10 bumi, tetapi kemudian memberontak, membelot ke sisi lain, membunuh orang-orang dari sisinya sendiri. Singa yang tak takut mengenali makhluk ini, jadi ada kemungkinan besar bahwa binatang purba ini mungkin adalah sosok hebat dari 9 surga 10 bumi. Chapter 1504. Singa yang tak takut mengenali binatang purba itu? Kelompok pembudidaya semua melihat ke arah itu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Nomor 2 di bawah langit, ini adalah evaluasi yang diberikan padanya. Itu sebelumnya bertarung dengan naga sejati yang paling kuat, pada akhirnya menderita kekalahan. Singa tak takut berkata. Itu memberitahu semua orang bahwa ini adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Itu sangat kuat, hanya muncul beberapa kali di dunia. Itu sebelumnya menantang naga sejati untuk gelar yang terkuat, yang bertujuan untuk merebut nama asli. Apa artinya? Merebut apa yang disebut nama sebenarnya? Seseorang menanyakan ini dengan bingung. Makhluk macam apa itu sebenarnya? Itu karena banyak ahli asing bahkan tidak tahu makhluk apa itu. Itu benar-benar berani bersaing dengan naga sejati untuk gelar terkuat. Itu juga naga sejati, tetapi bentuk evolusinya berbeda. Ada perselisihan dengan naga sejati dari garis keturunan lain, yang menghasilkan pertempuran yang menentukan. Sayangnya, itu hilang. Singa tak takut berkata. Ini adalah naga sejati? Semua orang tercengang. Mereka saling memandang dengan cemas, dan kemudian melihat ke arah makhluk purba itu lagi. Tentu saja, tidak ada yang berani melihatnya untuk waktu yang lama, hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Jika tidak, makhluk yang kuat ini akan memberikan pembalasan yang kuat, dan akan ada bahaya bagi hidup mereka. Bagaimana itu bisa menjadi naga? Naga sejati memiliki bentuk yang berbeda. Banyak ras dapat berevolusi menjadi naga, misalnya ular sanca, naga banjir, dan lain-lain, bahkan ikan mas, jika mereka dapat menyelesaikan lompatan terakhir, juga dapat berevolusi menjadi naga. Singa tak takut menjelaskan. Naga bukanlah satu jenis spesies, melainkan jenis status kehidupan tingkat puncak. Banyak makhluk dapat memilihnya sebagai keadaan evolusioner terakhirnya. Naga sejati dikenal sebagai ras nomor 1, tetapi pada awalnya, seperti apa rupa naga sejati, bentuk biologis apa yang harus diwujudkan, semuanya telah mengalami kompetisi sebelumnya. Naga sejati pertama sebelumnya memiliki 2 cabang. Binatang purba di depan mereka adalah ahli yang tak tertandingi dari salah satu cabang. Jelas bahwa cabang ini gagal, hilang, tidak mendapatkan nama asli naga. Semua orang terkejut, mendengarkan dengan serius. Si Hao bahkan lebih terpana. Bahkan ada jenis pepatah ini? Kemudian, dia mempercayainya, karena di banyak tempat, bahkan sampai sekarang, buaya purba dianggap sebagai naga. Jelas bahwa ini adalah hasil dari proses evolusi naga sejati generasi kuno. Saat ini,
Singa tak takut menegaskan bahwa ini adalah makhluk yang sangat kuno. Saat itu, setelah dikalahkan, itu menghilang. Sementara itu, klan ini juga menghilang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa binatang purba di hutan binatang surgawi sebenarnya adalah makhluk ini. Nomor 2 di bawah langit, ini bukan hanya pepatah. Saat itu, ia bersaing untuk posisi klan nomor 1, tetapi kalah, sementara cabang lain dari garis keturunan naga sejati menjadi ras nomor 1 di bawah surga. Singa takut berkata singkat. Pada akhirnya, karena menghilang terlalu lama, ia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Immortal Ancient. Orang bisa melihat sudah berapa lama ini semua terjadi. Bagaimana itu berakhir di sini? Naga sejati, ini benar-benar kuat, tapi mengapa kepalanya tertusuk oleh tombak merah tua? Mungkinkah ini disebabkan oleh naga sejati generasi kuno yang dilawannya? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh singa takut. Jika aku atau kamu menusuk kepala kita, roh primordial kita pasti akan menyebar, terutama ketika ini adalah tombak perang abadi yang sedang kita bicarakan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan tanpa singa emas berkata lagi, semua orang sangat merasakan bahwa makhluk ini terlalu kuat. Saat ini, itu tidak hidup, tetapi dalam kondisi yang tidak dapat binasa. Jika itu benar-benar dihidupkan kembali, seberapa kuatkah itu? Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Tempat ini berbatasan dengan duniaku. Apakah orang-orang hebat di masa lalu tidak pernah datang ke sini sebelumnya? Singa tak takut berkata. Duniaku, yang dia bicarakan merujuk ke sisi lain, dan bukan Imperial Pass. Klan berkemauan lemah, tentu saja, kamu sudah lama melupakan latar belakangmu. Di kejauhan, Si Hao diejek. Dia sangat membenci klan ini. Mereka mengkhianati 9 surga, membunuh klan yang sebelumnya dekat dengan mereka, itu benar-benar penuh kebencian. Pihak kami sebelumnya memiliki pemain hebat yang datang ke sini, bahkan mengambil tindakan. Namun, wilayah ini sangat aneh. Sebenarnya ada seorang penatua yang tahu beberapa hal di sini. Berdasarkan rahasia yang dia tahu, bahkan orang hebat yang datang dari pihak asing terluka, akhirnya mundur. Apa? Semua orang terkejut. Akan selalu ada beberapa hal yang di luar ekspektasi. Saat itu, ketika perang besar berakhir, kami menang, tetapi cedera Shutuo, Anlan, dan leluhur kuno lainnya sangat serius, membayar harga yang sangat mahal, tidak berdaya untuk melanjutkan pertempuran dalam jangka pendek. Kalau tidak, saat itu, setelah sesuatu yang tidak terduga terjadi di 9 surga 10 bumi, mengapa kita harus memilih untuk mundur, kembali dari Imperial Pass? Ini adalah alasan utama. Sementara itu, wilayah ini diabaikan saat itu, tetapi perubahan mengejutkan terjadi. Menurut apa yang dikatakan tetua ini, pertempuran hebat pasti terjadi di sini juga. Namun, pertempuran yang paling mengejutkan sebenarnya adalah pertempuran di pegunungan Divine Medicine. Rumor mengatakan bahwa ada seorang Taois setinggi 1 kaki di sana, yang terbuat dari Ecliptic Immortal Gold yang bertarung di dunia yang mengguncang pertempuran hebat dengan salah satu tokoh hebat kita yang tak tertandingi. Kata tetua itu. Di kaki gunung, setelah Si Hao mendengar ini, dia tercengang, benar-benar tercengang. Dia mengingat semua yang dia lihat di gua bawah tanah Divine Medicine Mountain Range. Bukankah ada Taois emas di gua bawah tanah itu? Itu duduk di sana, punggungnya ke gua kuno, sunyi dan sunyi, diduga telah mati dalam meditasi bertahun-tahun yang lalu. Dois itu juga memiliki kereta perang, ditarik oleh banteng emas sepanjang 1 kaki. Tentu saja, itu juga sudah lama pecah. Si Hao tidak menyangka akan mendengar legenda yang berhubungan dengan Taois itu di sini. Orang hebat yang tak tertandingi dari pihakku terluka parah dari pertempuran itu. Mungkin dia juga datang ke hutan ini, tapi aku tidak tahu apakah dia pernah bertarung sebelumnya. Ketika tetua berbicara di sini, dia berhenti. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, kalian semua harus mengerti bahwa tempat ini berbatasan dengan tanah pemakaman kuno. Pada saat itu, pihakku sudah merasakan bahwa mungkin ada keberadaan di bawah tanah yang sebanding dengan leluhur agung Shutuo. Inilah tepatnya alasan mengapa pada akhirnya, masalah di wilayah ini tetap tidak terselesaikan. Hutan binatang surgawi, pegunungan pengobatan surgawi, wilayah pemakaman kuno, mereka semua berdekatan. Semuanya memiliki individu yang kuat yang mengawasi mereka. Sementara itu, setelah perang besar pihak asing dengan 9 surga 10 bumi, mereka semua terluka parah, tidak dapat membuat keputusan yang sembrono. Kemudian ketika Shutuo dan Anlan pulih, mereka menemukan bahwa mereka sudah tidak dapat melintasi perbatasan Desolate. Itu karena Heaven Abyss menghalangi mereka,
tidak ada cara untuk menginjakan kaki di sini lagi. Daois emas dan binatang purba ini, mengapa mereka berada di Desolate Border? Pasti ada alasan untuk ini. Seseorang berkata dengan ragu, sangat bingung. Si Hao mulai mendaki gunung, meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, para pembudidaya asing tidak khawatir. Mereka sudah datang ke tempat ini, jadi kemana dia bisa lari? Tentu saja, mereka juga sangat gugup. Jika binatang purba ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, semua orang mungkin meledak di tempat, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Ada tangan gelap yang selalu menentang saya. Desolate Border di sini memiliki binatang purba dan Taois emas, itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Si Hao naik gunung, tidak dengan sengaja menuju ke nomor 2 di bawah langit, karena dia khawatir simbol di sana terlalu kuat. Dia percaya bahwa prasasti digunakan dengan tepat untuk mengunci binatang purba ini, untuk menyegelnya. Dia langsung menuju ke gunung di sisi lain, tanpa ragu sama sekali, sangat menentukan. Itu karena sejak dia datang ke tempat ini, dia memiliki perasaan aneh, tempat itu tampak sangat familiar. Setelah mendaki gunung agung itu, hamparan kecemerlangan keberuntungan muncul, kabur dan misterius. Si Hao terkejut. Itu adalah tempat ini. Gunung itu megah. Di atas puncak gunung adalah danau murni dan bersih yang menyedot roh primordial seseorang, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam. Dia pernah melihat danau ini sebelumnya. Kolam reinkarnasi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. 2 hari yang lalu, dia dikejar oleh tikus surgawi. Kemudian, pohon layu itu menembus tubuh tikus surgawi, tetapi pada akhirnya, ia melepaskannya lagi, karena tikus surgawi berjanji untuk memasuki reinkarnasi. Pada saat itu, tikus surgawi dibawa pergi oleh sebuah lorong, ujung yang lain justru sebuah kolam, danau kecil di hadapannya. Segera setelah itu, si Hao melihat sebuah monumen, di atasnya ada 2 kata, kolam reinkarnasi. Ini sebenarnya tempat ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bertindak hati-hati, sangat takut bahwa dia mungkin secara misterius memasuki reinkarnasi. Tepat pada saat ini, di kaki gunung, singa takut melepaskan teriakan alarm, mengangkat kepalanya. Cahaya warna-warni di puncak gunung menarik semua perhatian pembudidaya asing. Ada semacam perasaan yang akrab. Saya merasa seperti ada peluang besar untuk saya di sini, saya tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya. Kata singa takut, bersiap untuk mendaki gunung. Hati-hati, tempat ini sangat berbahaya. Seorang penatua memperingatkan. Tubuh singa emas yang seluruhnya ini sangat kuat. Ia berdiri di tempatnya, diam-diam berpikir, dan kemudian tiba-tiba terbangun, berkata, saya mengerti. Saya merasakan kekuatan garis keturunan biksu kuno, itu berbagi takdir dengan saya. Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, mata orang asing mengungkapkan cahaya dingin, suasana hati mereka rumit. Itu karena garis keturunan biksu kuno benar-benar sangat kuat. Saat itu, di sisi lain, demi membunuh Raja Biksu Abadi dari garis keturunan biksu kuno, mereka membayar harga yang sangat mahal. Terlalu banyak ahli yang sekarat. Salah satu Raja Abadi, setelah pertempuran itu, memasuki pengasingan untuk seluruh dunia tanpa muncul. Ada beberapa yang menduga bahwa dia mungkin sudah mati dalam posisi duduk di tanah kuno klan itu. Leluhur singa tak takut sebelumnya telah ditaklukkan oleh Raja Biksu, diubah menjadi garis keturunan biksu kuno. Klan ini secara alami berbagi karma yang luar biasa dengan biksu kuno. Singa emas bergerak, kecepatannya sangat cepat, bergegas menuju puncak gunung itu. Banyak pembudidaya asing dipindahkan. Mereka juga ingin melihatnya, tetapi mereka semua menahannya, karena binatang purba yang tidak terlalu jauh itu terlalu menakutkan, tidak ada yang mau mendekat. Kolam reinkarnasi. Singa tak takut mendaki gunung, melihat danau kecil di sini. Itu menggigil, merasa sedikit ragu-ragu. Tidak ada ruang untuk maju atau mundur. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar terkait dengan mereka? Apakah kamu datang ke sini untuk membuang hidupmu? Si Hao dengan tenang bertanya. Keberuntungan alami reinkarnasi Pool berbagi nasib denganku. Jika Anda tidak mundur, maka saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Singa emas memandang si Hao, mengungkapkan niat membunuh yang sedingin es. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.